Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah pria 30 tahun selingkuh dengan janda kaya. Aku menyesal sudah meninggalkan istri dan anak. Kisah pria berusia 30 tahun yang selingkuh dengan janda kaya mengaku menyesal setelah meninggalkan istri dan anak. Kisah pria berusia 30 tahun ini berawal dari dia yang kembali bertemu dengan mantan kekasihnya saat SMA yang tak lain adalah seorang janda kaya. Pria berusia 30 tahun itu masih mencintai janda kaya itu sehingga dia rela meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Inilah kisah pria berusia 30 tahun yang tega meninggalkan istri dan anak di rumah hanya demi janda kaya. Pria berusia 30 tahun itu bernama Aslan. Aslan selama pernikahannya bersama istri merasa sangat bahagia. Dia juga sangat bangga memiliki seorang anak yang berbakti seperti Denny. Namun suatu ketika Aslan tidak sengaja bertemu kembali dengan janda kaya, yaitu mantan kekasihnya dulu, Reina, di sebuah acara reuni SMA mereka. Awalnya Aslan terus menjauh dari Reina karena dia tidak ingin membuat istri dan anaknya merasa sedih. Suatu malam Aslan dan istrinya sempat bertengkar hebat akibat masalah hutang keluarga Aslan. Ayah Aslan meninggalkan banyak hutang pada keluarga mereka, sehingga rentenir datang dan akan menyita rumah mereka dalam waktu 1 minggu. Setelah bertengkar dengan istrinya, Aslan pergi meninggalkan rumah untuk mencari angin segar. Saat itulah dia kembali bertemu dengan si janda kaya. Van berusaha menyelamatkannya dari 2 orang penjahat yang hendak merampok wanita itu. Setelah itu janda kaya ini berterima kasih pada Aslan. Melihat ekspresi sedih mantan pacarnya itu, janda kaya ini mengajak Aslan ke sebuah restoran. Sesampainya di sana, Aslan dan janda kaya itu berbincang-bincang. Mereka flashback dengan kejadian sewaktu mereka pacaran hingga Aslan yang memberitahu bahwa dirinya tengah dikejar rentenir lantaran hutang ayahnya. Janda kaya ini merasa kasihan. Dia lalu memberikan pinjaman pada Aslan, di mana uangnya itu diganti dengan Aslan yang harus bersedia menemaninya kemanapun. Tanpa pikir panjang, Aslan menerimanya. Setelah itu, janda kaya memberikan sejumlah uang padanya. Dari sinilah Aslan dan janda kaya itu mulai dekat kembali. Bahkan Aslan sudah jarang berada di rumah menemani anak dan istrinya. Hingga pada akhirnya mereka selingkuh di belakang sang istri selama lebih dari 2 tahun. Kemudian janda kaya itu mengatakan bahwa dia ingin menikahi Aslan. Aslan mengatakan bahwa dia juga ingin menikahi wanita ini. Mereka kemudian sepakat untuk menikah tanpa izin dari istri pertama. Di sisi lain, istri Aslan merasa sangat curiga dengan perubahan sikap suaminya itu, mulai menyelidikinya. Setelah pulang kerja, Aslan tak sengaja meletakkan tasnya di sofa, sehingga seperti biasa istrinya akan merapikan tasnya. Tanpa dia sadari, buku nikahnya bersama janda kaya itu juga ada di sana, sudah ditemukan oleh istrinya. Istri Aslan melihat buku nikah suaminya dengan istri kedua, merasa sangat kecewa dan marah. Dia langsung menanyakan hal ini pada Aslan. Aslan berkata jujur jika dia sudah menikah kembali dengan mantan kekasihnya sewaktu SMA. Dia juga meminta istrinya untuk menerima semuanya. Namun si istri tidak mau menerima kelakuan suaminya. Tanpa pikir panjang, dia meminta cerai dari suaminya Aslan. Lelah membujuk istri pertamanya, akhirnya Aslan mengiyakan permintaan istrinya itu untuk berpisah. Akhirnya mereka bercerai. Mantan istri dan anaknya pindah ke Yogyakarta, sedangkan Aslan masih tinggal di Jakarta.
Inilah akhir kisah pria berusia 30 tahun yang selingkuh dengan janda kaya hingga rela meninggalkan istri dan anaknya. Setelah kepergian istri pertama dan anaknya, Aslan merasa bahwa dia memang bersalah. Selama pernikahannya dengan janda kaya itu, Aslan merasa tidak bahagia. Janda kaya itu selalu meremehkan dan menghina Aslan karena dia miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.